Baik, dalam materi kami kali ini, kami akan bahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu kesiapan sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya manusia yang cerdas. Dan yang ketiga, tentang mencapai keunggulan. Kesiapan sumber daya manusia. Perubahan diawali dengan persiapkan semua SDM untuk menerima perubahan. Perubahan SDM dimulai dengan melakukan pencairan terhadap pola perilaku lama yang cenderung mempertahankan status untuk diubah agar bersedia menerima pola perilaku baru yang berkembang secara dinamis. Jadi sumber daya manusia yang cerdas. Untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas, harus memiliki kemampuan melebihi dari orang lain, yaitu penalaran yang tinggi, bersifat kritis, dinamis, dan kreatif. Hal yang harus diperhatikan bila dalam organisasi terdapat orang cerdas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan pemikiran yang salah. Mempersiapkan SDM agar mencapai tingkat kecerdasan tinggi, maka pemimpin harus menjalankan perubahan dengan cara yang tepat dan sesuai. Namun, seringkali pemimpin melakukan kesalahan dalam melakukan perubahan. Yang kedua, kekuatan pendorong SDM yang cerdas. Kebanyakan orang cerdas merasa bahwa mereka telah mengetahui, mendengar, melihat, mempunyai pengalaman, dan pernah mencoba perubahan sebelumnya. Yang ketiga, mengelola orang cerdas. Sukses yang telah dicapai orang cerdas merasa puas terhadap dirinya, dan karena dorongan kebutuhan melebihi keahlian di bidang tertentu, maka orang cerdas merasa lebih sempit dalam pandangan dan gagal mendapat gambaran yang lebih luas. Untuk membujuk orang cerdas, maka harus membutuhkan strategi yang cerdas dan lebih efektif. Mencapai keunggulan. Untuk menjadi SDM yang unggul dalam persaingan yang ketat, diperlukan berbagai kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi. Untuk mencapai keunggulan, pemimpin mengembangkan potensi semua orang yang ada di dalam organisasinya. Yang kedua yaitu memperbaiki keterampilan. Kinerja seseorang harus senantiasa ditingkatkan dengan pengembangan pengetahuan, keterampilan, selalu belajar mengembangkan diri, berpikir efektif, memperbaiki memori, memperbaiki kemampuan membaca, kemampuan dengan berbicara lancar. Yang ketiga yaitu menjadi lebih efektif. Terdapat sejumlah alat dan teknik untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif adalah dengan mendorong kreativitas, menggunakan waktu yang efisien, menjadi lebih produktif, kemampuan memiliki prioritas, memahami manfaat dan biaya, mengurangi stres, dan mengukur progres. Empat, mencapai sukses. Sukses melekat pada kemampuan mengelola karir dengan baik. Selalu mengambil kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri dan memperoleh bantuan dari orang lain untuk kemajuan berikutnya. Untuk mencapai sukses, harus dilakukan sebagai berikut. A. Mengukur kembali tujuan. B. Menemukan mentor. C. Melakukan kontak. D. Berperan sebagai pemimpin. 5. Mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain agar dapat menerima sudut pandang, gagasan, dan rencana aksi adalah sangat penting untuk mencapai sukses. Bila dilakukan negosiasi, harus mempunyai gagasan mengenai hasil optimal yang diinginkan, hasil yang diharapkan, dan hasil minimal yang dapat diterima. 6. Merencanakan ke depan. Merencanakan merupakan hasil pemikiran apa yang diharapkan dapat tercapai di masa depan.